Assalamualaikum kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya Rizky Ramadhani yang tentunya di channel Ramadhani ID. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja dan sehat selalu. Pada video kali ini saya akan berbagi tips kembali, yaitu tips mengatasi komputer kita yang terasa lemot atau lambat. Pengertian lemot sendiri, contohnya pada saat kita membuka laptop tersebut, pertama kali membuka laptop itu terasa lama. Dan pada saat kita membuka program-program yang sering kita jalankan, itu terasa lama, terasa lemot. Sebelum masuk ke tutorialnya, bagi kawan-kawan semua yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu untuk kemajuan channel ini. Oke, kita simak video berikut ini. Oke kawan-kawan, tips yang pertama yaitu menghapus program atau aplikasi yang sudah tidak digunakan lagi. Ya, lagian buat apa kita menyimpan atau menginstal aplikasi yang sudah tidak digunakan? Oke, caranya yaitu silakan kalian ketik di pencarian yaitu control panel. Nah, ini dia. Lalu masuk ke program, uninstall program. Nah, ini dia. Yang sekiranya program-program yang kawan-kawan tidak digunakan lagi, ya sebaiknya kita hapus saja. Ini saya akan mencontohinya yaitu nah ini program Zoom, karena saya sudah tidak menggunakannya lagi ya. Dengan uninstall. Ya, sudah berhasil dan install. Terus program, nah ini share it, saya tidak menggunakannya lagi. Nah, oke, itu tips yang pertama. Jadi kawan-kawan silahkan nanti uninstall saja aplikasi yang sudah tidak digunakan lagi, karena semakin banyak aplikasi yang kita install itu malah membuat kinerja laptop kita semakin lambat. Apalagi kalau RAM-nya yang pas-pasan, yang masih 2 GB atau yang masih 4 GB, sedangkan program-program sekarang membutuhkan RAM itu sangat besar ya. Itu dia kawan-kawan tips yang pertama. Kita lanjut ke tips yang kedua. Tips kedua yaitu menghapus file cache pada sistem Windows kita. Nah, apa itu file cache? File cache itu ialah sekumpulan data yang tidak permanen. Cache itu berfungsi untuk mengakses kembali program yang sudah kita jalankan. Contohnya saat kita membuka browser. Browser tersebut nantinya akan menghasilkan file cache. Nah, cache itu tidak terlalu penting ya. Bahkan sebagian orang menganggapnya sampah, karena file-file tersebut menumpuk pada sistem Windows kita. Oke, bagaimana cara menghapusnya? Silahkan kawan-kawan tekan Windows plus R pada keyboardnya. Kemudian ketikkan temp seperti ini ya. Enter. Nah, ini dia file-file cache ya kawan-kawan ya. Ini termasuk file cache. Kita hapus saja, tenang, ini aman, tidak akan terhapus atau terformat data-data kita. Oke, kemudian select Ctrl plus A, select semuanya, kemudian hapus, delete. Nah, apabila ada notifikasi seperti ini, klik continue. Nah, ada notifikasi lagi apabila kawan-kawan nanti muncul notifikasi seperti ini, itu tandanya file cache ini sedang digunakan oleh sistem Windows kita. Ya udah, tinggal skip saja. Checklist, skip saja. Nah, ini dia. Nah, tenang, masih ada.
Langkah selanjutnya silakan kawan-kawan klik kembali, yaitu Windows R. Nah, kemudian sekarang tambah persen, kan tadi temp saja, sekarang persen, temp, persen. Persen, temp, persen. Lalu enter, oke. Nah, di sini nampaknya file-file cache-nya sangat banyak sekali. Ini saya sudah rutin menghapusnya, namun masih saja tampil lagi file cache seperti ini. Sangat banyak sekali ya. Oke, kemudian kita hapus kembali, kita blok semua, select all, lalu delete. Nah, muncul lagi notifikasi seperti ini tandanya program file cache tersebut sedang digunakan. Kemudian centang, lalu skip. Nah, ini dia file cache-nya yang masih terpakai, jadi kita tidak bisa menghapusnya. Oke, tinggal close lagi, masih ada. Kemudian tekan lagi Windows R, Windows plus R, kemudian ketikkan prefect. Nah, seperti ini ya. Ketikkan prefect, enter. Nah, ini sangat banyak sekali. Meskipun file-file size-nya itu sangat kecil, namun kalau numpuk seperti ini nanti akan menghabiskan ruang penyimpanan kita. Oke, kita hapus lagi. Ctrl A, select all, kemudian delete. Nah, itu dia langkah-langkahnya. Di sini langkah terakhir untuk tips ini yaitu silahkan kalian masuk ke Explorer. Di sini kita akan mengclean semuanya. Dalam artian mengclean file cache yang tadi sudah kita hapus, karena itu masih menumpuk dalam recycle bin. Oke, silahkan klik kanan pada lokal system ya, lokal disk penyimpanan sistem ini, kemudian properties. Nah, lalu di sini klik disk clean up. Ini disk clean up dalam artian menghapus gitu ya. Nah ini tampil di sini. Nah, ini recycle bin yang tadi, yang file-file cache ada di dalam ini, yaitu banyak sekali. Ini sampai 7 GB, ini bekas download. Apalah itu file-file yang tidak pentingnya. Silahkan hapus semua, centang semua. Kemudian clean up system file. Nah, di sini si filenya akan memproses, akan mengkalkulasi dan menghapusnya. Itu dia kawan-kawan tips kedua, menghapus file-file cache yang memenuhi file system kita. Nah, sekarang kita masuk ke tips berikutnya. Tips berikutnya yaitu menghilangkan visual effect pada laptop kita. Nah, di sini silakan kawan-kawan masuk ke control panel, ketik control panel. Nah, ini control panel, kemudian masuk ke system and security, kemudian klik system. Nah, di pojok
kiri ini ada Advanced System Setting. Nah, sini kawan-kawan silakan masuk di Advanced, kemudian Setting, dipilah Performance ini, klik Setting. Nah, ini yang di checklist ini visual effect pada laptop kita, pada Windows ini. Silahkan kawan-kawan untuk men-unchecklistnya. Kita akan meng-unchecklist semuanya. Silahkan masuk ke Adjust for Best Performance, klik yang ini. Nah, kemudian di sini satu kita akan checklist aja yang ini, Show Thumbnail. Nah, yang ini, kemudian Apply. Oke. Nah, otomatis tampilannya sebagai berikut, jadi kurang enak untuk dipandang. Nah, agar kita tampilannya seperti semula, kita setting lagi seperti semula, walaupun visual effect-nya sudah kita unchecklist, tapi kita akan memperbaikinya kembali agar tampilannya seperti semula, enak untuk dipandang. Nah, caranya kita masuk ke menu pencarian, lalu ketikkan adjust for clear type text. Adjust clear type text. Nah, ini ya, klik. Kemudian checklist yang ini, turn off clear type. Next. Nah, kemudian next. Ya, kemudian finish. Nah, otomatis si fontnya kembali enak dipandang, kembali seperti semula. Oke kawan-kawan, itulah beberapa tips kurang lebih untuk konten ini. 3 tips, mungkin selebihnya silakan kawan-kawan semuanya cari-cari di channel-channel yang lain atau browsing di internet banyak ya. Itu dia kawan-kawan beberapa tips cara mengatasi komputer atau laptop kawan-kawan yang terasa lambat. Apabila cara ini kurang efektif, silahkan kawan-kawan mencoba opsi lainnya, yaitu dengan cara menginstal ulang operasi sistemnya atau Windows-nya. Dan apabila komputer atau laptop kawan-kawan masih terasa lambat, terasa berat, silahkan mencobanya untuk upgrade storage dari hard disk ke SSD, solid state drive. Karena memakai SSD itu dijamin komputer kawan-kawan akan lancar, terutama komputer-komputer yang jadul yang masih menggunakan hard disk pada sistem operasinya. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng pemberitahuan agar kawan-kawan semua bisa menjadi yang pertama yang menonton video pada channel ini. Oke, selamat berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.